Pengertian haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Tujuan dari penerapan haki ada 3, yaitu 1. Mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. 2. Meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. 3. Bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual memiliki 2 sifat, yaitu 1. Memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, maka penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga haki yang jangka waktunya bisa diperpanjang, contohnya adalah hak merek. 2. Bersifat eksklusif dan mutlak. Haki bersifat eksklusif dan mutlak artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik haki memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Prinsip-prinsip haki. Yang pertama, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam kepemilikan atau pemiliknya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Prinsip sosial, yaitu prinsip yang mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Klasifikasi hak kekayaan intelektual atau yang disebut dengan haki. Berdasarkan WIPO atau Declaration of the Human Mind, hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau industry property right. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah salah satu jenis kekayaan intelektual berupa hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Sifat hak cipta. Yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Yang kedua, hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian bila dialihkan dan harus tertulis atau bisa dinotaris, bisa juga di bawah tangan. Yang ketiga, hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Lalu, hak-hak yang tercakup dalam hak cipta. Yang pertama adalah hak eksklusif. Hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melakukan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Yang kedua adalah hak ekonomi dan moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku. Baik itu pelaku seni, rekaman, atau saran, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta atau UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan hak cipta sastra. Yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri atau industrial property right adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Yang pertama adalah hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk merencanakannya. Yang kedua adalah hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang ketiga, hak varietas tanaman atau yang disingkat dengan PVT. Hak varietas tanaman atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan, mencakup benih, stik, anakan atau jaringan biakan, dan material yang dipanen, yang mencakup bunga potong, buah, dan potongan daun dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Yang keempat adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang kelima adalah desain industri. Desain industri didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang keenam adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dasar hukum dan kekayaan intelektual di Indonesia. Pengaturan hukum HAKI di Indonesia dapat ditemukan dalam 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas
tanaman. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Ada beberapa kategori karya dengan penemuan yang dapat dipatenkan. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Suatu karya yang dapat dipatenkan harus memenuhi beberapa persyaratan secara substantif, yaitu sebagai berikut. 1. Bersifat baru. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media apapun. Adapun langkah-langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. 2. Bersifat inventif. Prinsip memperoleh paten HHKI bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual, hanya diberikan pada penemuan yang memiliki person skilling in the heart. Yang ketiga, bersifat aplikatif. Maksud aplikatif di sini yaitu hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang dan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Maka, semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Prosedur mengajukan permohonan HAKKI. Syarat pengajuan permohonan hak paten HAKKI. Karya intelektual benar-benar terbarukan, artinya belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten yang terdiri sekurang-kurangnya atas 1. Judul invensi, latar belakang invensi yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut yang coba ditanggulangi oleh invensi. 2. Uraian singkat invensi yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam dan menyusun invensi. 3. Uraian lengkap invensi yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi. 4. Gambar teknik jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas. 5. Uraian singkat gambar untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan. 6. Abstrak ringkas mengenai invensi dalam 1 atau 2 paragraf. 7. Klaim yang memberikan batasan mengenai fitur-fitur apa saja dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten. Persyaratan lain berupa persyaratan formalitas dapat dilengkapi selama 3 bulan sejak tanggal penerimaan dan dapat 2 kali diperpanjang masing-masing untuk 2 dan 1 bulan. Persyaratan formalitas tersebut adalah A. Surat pernyataan hak yang merupakan pernyataan permohonan paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. B. Surat pengalihan hak yang merupakan bukti pengalihan hak dari inventor kepada pemohon paten jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama. C. Surat kuasa jika pemohon diajukan melalui kuasa. D. Fotokopi KTP identitas pemohon jika pemohon perorangan. E. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir jika pemohon adalah badan hukum. F. Fotokopi NPWP badan hukum jika pemohon adalah badan hukum. Dan G.
fotokopi KTP identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Apabila syarat di atas sudah lengkap, inspektor tinggal menunggu hasil dan DJHKI. Pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan dari hasil pengajuan. Invensi yang tidak dapat dipatenkan. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Misalnya, invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk memakai narkoba. Yang kedua, berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. Misalnya, metode sesar atau metode kemoterapi. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, sehingga rumus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.